Oke, selamat hari ya. Selamat hari. Untuk kelompok capir kelas Sabtu ya. Ini tentunya ini hari Sabtu ya. Apa kabar semua? Mudah-mudahan sehat di Amin. Jakarta pada hari ini cukup cerah ya, cerah barokah. Dan teman-teman juga ketika melihat episode kali ini akan cerah juga ya, karena banyak yang kita akan lakukan hari ini cukup mencerahkan, gitu. Nah, kalau kata Raki, selain cerah dan barokah, mudah-mudahan wangi ya. Apaan sih? Maaf itu jokes internal. Aduh, jadi seru sekali hari ini karena kita akan banyak mencerahkan diri kita dengan sebuah topik yang sekarang lagi cukup banyak dibicarakan di beberapa kalangan. Ya. Di kalangan tertentu aja. Kalangan tertentu. Gak semua kalangan. Banyak dibicarakan. Tapi di beberapa kalangan banyak dibicarakan. Gitu. Iya. Nah, ini adalah mengenai open bank. Ya, wah, apa sih open bank itu ya? Ya, apakah tadi Iwan sebelum ini di acara rehearsal kita ya ditanya apakah open bank itu yaitu adalah bank yang open memang gitu. Ya, biasanya dari jam 8 sampai jam 4. Iya, ya, kalau enggak udah tutup ya aja. Nah, boleh ini nggak mungkin Wan boleh cerita sebenarnya secara konsep atau secara simpel ya. Open bank itu apa sih? Apa bedanya dengan bank atau bank biasa yang tidak terlalu open? Yang terlalu open gitu ya. Ini seperti open minded gitu atau open relationship gitu gimana? Apa nih opennya itu? Oh betul. Tadi ngomong-ngomong soal open relationship, itu sebenarnya bisa dipakai sebagai point of reference sih. Oke. Oh really? Oh oke. Iya. Gimana? Jadi mungkin dengan keterbukaan dan kita suka menjalin hubungan dengan orang lain gitu ya. Sesuatu yang pada awalnya bersifat eksklusif, sekarang menjadi terbuka untuk pada siapapun. Gitu. Dulu mungkin mindsetnya adalah kita bikin produk, kita develop produk, kita consume produk itu sendiri untuk kepentingan kita sendiri. Cuman sekarang kalau aku lihat sih, saya gua lihat juga nggak apa-apa. Model bisnisnya itu kan jadi berbeda ya. Bahwa dulu tapi biasanya dibuat sendiri, ini sendiri, konsum sendiri. Iya. Bukan konsum dalam artian bahwa si produk itu rilis sendiri gitu. Dirilis untuk kepentingan kita sendiri gitu. Oh, oke. Untuk institusi itu sendiri. Cuman kalau kita lihat kan sekarang itu ya sistemnya adalah open relationship. Kita membuka bahwa kita tidak eksklusif mendevelop sesuatu itu untuk kepentingan kita sendiri, tapi untuk orang lain juga gitu. Nah kalau yang paling gampang kayak apa ya? Mungkin itu awalnya dimulai dari fintech sih kalau gue lihat. Kayak misalnya kayak gini, lu pakai beberapa produk tertentu di misalkan ya pakai GoPay, Grab ataupun pakai Tokopedia atau apapun itu, lu lihat di situ udah kayak Frankenstein kan. Dalam hal bahwa si core service-nya itu apa, tapi dia menyediakan berbagai macam produk dan layanan yang sebetulnya itu di luar dari core bisnisnya dia. Frankenstein itu seperti palu gada ya, berarti ya? Iya, sudah palu gada. Semua dimasukkan. Iya. Nah, itu kayaknya menular juga ke industri-industri lain, dan mungkin yang paling dekat adalah financial industry, adalah bank itu sendiri. Kenapa akhirnya kita perlu jadi open bank? Pertama adalah masalah skalabilitas dan time to market dalam mendevelop suatu produk dan service. Bagi lagi ke masa yang kemarin kita pernah bahas soal masalah agile kan? Iya betul. Time to market lebih cepat ya. Time to market lebih cepat. Nah bayangin kalau kita mesti nge-develop semua produk yang ada. Bayangkan lu adalah orang GoPay lah, ya, ataupun orang Gojek gitu, dengan segala macam produk ya yang ada di situ. Tapi mereka bikin sendiri ya. Ya karena mereka punya power di situ permasalahannya. Tapi sebetulnya di back end-nya mereka pun nggak bisa ngejalanin itu semuanya itu sendiri kan. Kayak misalkan gini, pay later di GoPay lah. Itu kan membiasakan semua orang itu jadi berhutang walaupun tidak perlu berhutang kan. Tapi permasalahannya di belakangnya itu adalah siapa sih ngemodalin si pay later tersebut, yang maintain account-nya.
yang ngasih analisa kredit segala macam. Di situ ada institusi lain, ada bank di situ sebetulnya. Gitu. Oke. Nah, kita ngelihat bahwa sekarang bank pun udah tidak eksklusif lagi. Mereka nggak cuma maintain produk mereka sendiri, tapi mereka pun bisa memaintain produk orang lain dengan. Misalnya gimana? Ya kayak tadi, si Paylater tadi. Produk front end-nya itu yang ngejualin adalah misalkan si fintech siapa ya, Findai atau si GoPay itu sendiri lah. Tapi di belakang yang maintain account, yang ngasih kredit analisis, yang melakukan perhitungan bunga segala macam, itu ada bank di belakangnya itu. Termasuk yang ngasih fundingnya juga buat lending ke kita sebagai customer. Harus ada dari belakangnya, harus ada yang ngemodalin kan, ngasih duit utang buat kita jajan, beli boba atau beli house gitu ya. Siapa tuh? Ya pasti ada orang yang ngemodalin di belakang ya, ada yang kasih duit gitu. Dan di belakang itu ada bank gitu sebetulnya. Cuman kita nggak sadar aja. Jadi mungkin kita udah tahap dalam bahwa produk financial service itu udah ubiquitous gitu ya. Kita nggak sadar bahwa kita sebetulnya memakai produk bank dalam kehidupan sehari-hari kita, walaupun itu terbungkus dalam suatu produk yang kita pakai sehari-hari lah kayak gitu. Nah, bank pun menyadarin hal ini bahwa mereka saat ini kalau mereka mau semakin besar, mau lebih menjangkau lagi market yang mungkin selama ini tidak pernah bisa terjangkau, ya mereka harus kerjasama dengan institusi ataupun lembaga lainnya lah, yang bisa membantu mereka buat mengembangkan market base-nya, mengembangkan produk mereka agar lebih diverse, agar ya balik lagi ke masalah customer base dan dapat revenue line yang baru dari yang selama ini sifatnya tradisional. Gitu sih. Jadi sekarang itu sifatnya kan kalau kita nggak bisa compete sendiri, nggak bisa kompetisi, ya udah kita ya bekerja sama ya. Karena kalau kayak gitu ya nggak akan bisa kemana-mana sih. Ya, itu pemahaman gue soal open bank. Kayak ini ya, kayak sebenarnya maksudnya selain dorongan dari kebutuhan organisasi untuk lebih agile, salah satunya lagi adalah ini apa namanya? Ini kalau menurut gue sih ya, ini fenomena zaman sekarang bahwa kolaboratif effort itu sangat dikedepankan gitu. Jadi pada saat lo merancang sebuah strategi bisnis lo pengen kemana, salah satu aspek yang dipertimbangkan how about collaborate gitu. Jadi kita menyediakan suatu platform, suatu infrastructure untuk ini mau diisi sama siapa, kita isi sendiri atau orang lain yang isi gitu. Jadi ada pertimbangan itu ya pada saat kita nentuin strategi bisnis. Makanya kalau gue lihat tadi juga gue bilang sebenarnya banking itu menjadi penyedia infrastruktur gitu ya sekarang ya. Betul. In a way dia menjadi tadi gue bilang seperti telco gitu. Jadi kesannya dia nyediain backbone di belakang untuk dipakai sama penyedia jasa di depan. Dan itu jadinya butuh ini juga ya, butuh kelegowoan ya. Kalau dulu kan bank itu di depan gitu. Bank itu jadi di depan. Sekarang kan berarti ada beberapa area yang mungkin bank sifatnya ada di belakang. Atau kebalikannya bahkan. Banknya di depan, di belakangnya dibantu oleh orang lain gitu ya. Fintech gitu. Atau kalau bank sama bank lain mungkin belum ya. Tapi sama fintech gitu-gitu. Nah, tapi ini juga yang nyebabin kayak berbagai perusahaan itu juga banyak kolaborasi kayak tadi Iwan cerita marketplace kolaborasi sama fintech dan bank, atau bahkan sekarang big tech kayak model-model Google juga kan sebenarnya di ekosistemnya dia udah ada bank juga di sana, ada fintech juga di sana gitu ya. Gitu. Menarik. Iya. Gimana Pak Wan? Terus? Jadi gue ngeliat bahwa baik lagi ke masalah market needs juga sih. Kita kan udah kebiasaan ngelihat suatu marketplace ataupun sesuatu yang sifatnya itu all in, all in provider. Kita nggak mau susah buat buat suatu produk yang service tertentu harus ngambil ke
institusi A atau yang lain ke institusi B gitu. Kita pengennya itu sesuatu itu diagregat di satu platform tertentu yang udah lengkap lah. Jadi dengan kecenderungan market behavior seperti itu, akhirnya bank sebagai suatu institusi akhirnya coba ya gimana caranya kita bisa memenuhi needs tersebut. Tapi permasalahannya adalah kalau misalkan membuat produk and service-nya itu bagi lagi secara internal itu bakalan bagi lagi ke masa time to market itu bakalan lama. Itu satu. Terus kedua adalah masalah licensing. Untuk bisa provide sesuatu itu kan kita butuh license dari regulator lah. Misalkan lu mau jualan, si banknya mau jualan reksadana lah ya, kan akan sangat tidak efisien kalau dia harus bikin sendiri ataupun nge-create company yang underwriting-nya segala macamnya kayak gitu lah. Nah makanya misalkan dia akhirnya kerjasama dengan aset manajemen ataupun perusahaan reksadana kayak gitu. Nah itu yang bikin si banknya itu akan lebih efisien sih ujung-ujungnya. Oke, jadi dia mungkin lebih efisien dan menyasar market yang lebih besar. Luas ya, betul. Menarik juga ya. Jadi ini mungkin kalau biasanya kan dalam konsep konvensional atau misalnya yang biasanya dilakukan itu bank itu sesuatu yang kita bisa lihat datang terus udah gitu ada interface-nya dengan kita langsung lah at least walaupun internet. Sekarang ini mungkin dengan bentuk seperti itu yang namanya bank mungkin kita as a nasabah mungkin nggak akan ketemu mungkin ya. Jadi kita nggak akan tahu gitu. Mungkin kita akan melakukan sebuah transaksi finansial tapi kita tuh nggak tahu bahwa ini tuh sebenarnya adalah di provide service-nya oleh bank ini, di belakangnya ada bank itu gitu. Pokoknya kita keluar duit aja gitu atau misalnya naruh duit atau invest atau apa gitu ya. Bahkan kalau misalnya kita kayak leasing motor atau leasing mobil gitu ya, kita kan ngerasa sebetulnya kayak kita cuma berhubungan dengan si leasing company-nya tersebut kan. Padahal di belakang itu ada bank yang ngebiayain untuk leasingnya kita itu. Jadi dan kita sebetulnya terdapat sebagai customer si bank tersebut di back-end-nya itu. Cuman kita nggak sadar aja. Oke. Jadi sebenarnya ini udah mulai juga ya sedikit-sedikit ya sebelumnya ya. Karena leasing kan udah lama kan. Insurance, kalau insurance? Bank insurance. Iya, biasanya sih bank jadi channel buat sales-nya aja sih. Jadi buat si perusahaan asuransi itu kan biasanya mereka develop produk, terus nanti kerja sama si banknya, nanti banknya bakal ngebantu buat ngejualin si produk asuransinya tersebut. Oke. Misalkan dengan kemudahan bahwa kita misalkan bundling dalam suatu tabungan ataupun misalkan kemudahan dalam pembayaran. Terus dibundling juga dengan reksadana, jadilah unit link. Gitu. Cuma memang ini ya sebenarnya konsep kolaborasi di industri keuangan ini sebenarnya dari dulu juga udah ada. Cuman sekarang seperti ini menjadi competitive advantage gitu. Jadi kalau dulu kan kita seperti cross selling atau misalkan ningkatin value dari sebuah produk gitu ya, makanya kolaborasi itu dibuat. Sekarang ini kayak jadi ya memang inilah nilai jualnya gitu. Jadi mungkin mindset yang berubah tapi mendorong struktur bisnisnya, struktur ekosistem bisnisnya jadi berubah juga gitu. Plus karena fintech yang kecil ini juga hadir untuk bisa ngisi kekosongan di masing-masing segmen gitu ya. Even sekarang lo mau bicara proses KYC aja ada fintechnya gitu. Terus jadi banyak sekali yang kecil-kecil ini ngisi-ngisi kekosongan dan dia saling membantu lah ya gitu sama si bank. Dia punya marketnya, mereka punya marketnya sendiri, si bank punya marketnya sendiri, malah jadi kuat gitu pada saat kolaborasi ini terjadi. Good sih sebenarnya. Gitu. Ini untuk bank yang ya kolaborasinya ya kan itu kan adalah sebuah move deh. Apa sebenarnya resikonya untuk selain tadi marketnya jadi agak lebih terbatas ya, untuk bank-bank yang bukan tidak mau ya, mungkin dia belum berubah atau lama-kelamaan tuh apa sih resikonya untuk bank yang tradisional gitu atau misalnya bank konvensional yang sekarang kita tahu gitu. Apa yang akan terjadi gitu? Mereka akan kehilangan apa kalau misalnya nggak mengarah ke sini? Atau ini hanya sebuah option saja
maksud gua tuh adalah apakah semuanya nanti akan mengarah ke open bank atau enggak juga, akan tetap ada aja juga yang konvensional, dan ini adalah sebuah diversifikasi aja dari apa yang namanya bank. Kalau gue ngeliat buat yang sifatnya retail services, mungkin bakalan mengarah ke sana semua sih, ke si open bank tersebut. Oke. Karena kalau misalnya kayak gini, kenapa sih alasan lu pilih suatu institusi bank untuk lu buka tabungan di sana? Berapa? Buat, misalnya? Ya, buat lu bertransaksi kan? Terpercaya satu, tapi juga gampang sih. Gampang ya gitu. Gampang buat ngelakuin apa aja kan. Dulu kayak misalkan kita pilih satu bank karena biasa alasannya tertentu kan. Pilih BCA gitu. Misalkan, karena misalkan ATM-nya banyak gitu ya. Iya betul. Pilih misalkan ada dulu tuh kayak Bank Commonwealth karena misalkan kita bisa dengan mudah beli reksadana di situ. Nah sekarang anggaplah semuanya itu playernya itu nggak bisa sama lah gitu landscape-nya itu. Pada saat orang tuh si bank itu terlalu spesifik untuk menawarkan suatu produk and service, pasti kita bakalan pilih mana sih bank yang paling lengkap produk and services-nya, yang dimana pada saat gue masuk ke situ, gue bisa memilih aneka kebutuhan yang gue butuhkan untuk saat ini. Gue misalkan mau pinjam duit buat beli rumah, buat mortgage, gue mau beli bayar listrik dan segala macam gitu. Terus gue mau bisa belanja online dengan mudah gitu ya. Mana sih si bank yang paling bisa memberikan semua itu? Ya. Kecuali kalau yang sifatnya buat yang corporate banking ya mungkin akan berbeda sih. Iya. Tapi kalau retail ya betul juga ya, semakin arah ke sana karena konsumer retail ya akan cari yang gampang-gampang aja lah. Ya, maksudnya yang mudah gitu, memudahkan buat mereka pada intinya ya. Gitu. Karena kecenderungannya kita itu pemalas. Jadi untuk memfasilitasi kemalasan itu akhirnya kan itu adalah pain point dari orang kan. Aduh capek nih, gue harus berpindah dari satu aplikasi ke aplikasi lain gitu. Akhirnya ya tapi itu dilihat sebagai suatu opportunity kan gitu. Betul. Untuk memudahkan kehidupan orang gitu ya udah kita agregasi semua produk dan service dalam satu platform, orang bisa bertransaksi di satu institusi atau bank tersebut. Nah, ngomong-ngomong soal itu, akhirnya ahlinya teoritis nih. Gimana boleh Gigi. Landscape banking ke depan tuh bakalan seperti apa sih? Nah ini gue akan share ini ya, share screen di World Fintech Report gitu ya, yang tadi Iwan udah omongin. Ini menarik banget sih ya. Beberapa waktu yang lalu kebetulan gue ngajar soal fintech dan bicara open banking ini kan menjadi salah satu topik bahasan yang ya jadi relevan sekali gitu. Kemarin kan beberapa waktu kemarin kita terkagum-kagum dengan munculnya berbagai fintech. Nah, sekarang the next step is open banking, dan kita bicara OpenX mungkin ya, kayak di gambar ini gitu. Nah, ini menarik sih menurut gue. Digital banking udah kemarin gitu ya, kayaknya orang kan kemarin rame ngomong digital bank itu udah kemarin gitu. Sekarang kita bicaranya open banking. Yang tadi Iwan cerita kalau kolaborasi udah di depan mata gitu, sharing ekonomi, API gitu ya. Nah, ini yang sih API itu apa sih? Iwan tuh yang jagonya kalau soal gitu-gitu. API Application Programming Interface. Jadi sebetulnya itu kita ngebuka akses data di informasi dari bank kita dari satu institusi ke institusi lain gitu. Jadi paling mudah kayak gimana ya? Gini aja deh. Kayak misalnya kita mau login ke sesuatu pakai login via Facebook gitu misalnya. Iya, lu bisa pakai Google, pakai Facebook. Nah, itu sebenarnya si Facebook ataupun si Google menyediakan API untuk kita melakukan autentikasi. Nah, ini terus misalkan ya kita kembangkan ke dalam hal yang lain, kayak misalkan kita sharing data terkait dengan nasabah yang punya kebutuhan tertentu agar bisa kita develop produk and service-nya lah kayak gitu. Tapi di sini soal masalah sharing data itu pasti menjadi suatu hal yang sangat sensitif ya, tapi maksudnya kurang lebih bakalan seperti itu sih. Oke. Jadi traditional banking yang biasa orang datang, lihat teller, terus udah gitu ngobrol, ada customer service,
Kalau digital udah mulai mobile banking gitu-gitu ya. Itu udah internet banking, mobile, open yang tadi yang Iwan udah cerita ya. Apa namanya, kalau dia jadi apa namanya, nggak semuanya dari dia gitu ya, ininya produknya dia bisa jadi cuman channelnya doang, bisa di depan, bisa di belakang, kata Raki. OpenX apa ini? Ya, kalau ada X itu sangat menarik ya. Bahaya nih, ada OpenX. Open dan X. Iya. Jadi sebenarnya kayaknya kalau bicara OpenX, kita nggak hanya bicara banking ya. Jadi OpenX tuh kita bicara apa namanya, platform yang emang buat apa, terbuka sekali buat apa namanya, buat ngegabungin berbagai financial services gitu, financial product gitu. Kalau dilihat di sini bahkan dia ngasih contoh kalau Uber itu contoh yang paling di bawah sini ya. Uber itu contoh yang paling potensial gitu untuk OpenX ecosystem. Jadi karena dia bisa nyambung sama berbagai macam tuh, mau ada apa namanya, mau kita naik Uber sambil beli reksadana misalkan gitu, itu juga bisa gitu, dan lain-lain gitu ya. Ini yang menarik ya, BBVA itu menjadi contoh dia partnership dengan mana-mana. Tapi menurut gua karena kedepannya akan seperti itu, apa namanya, penggabungan antar berbagai layanan finansial maupun non finansial itu akan terjadi. Kalau sekarang kan mungkin kita lagi fokus layanan finansial bergabung nih, apa namanya, berkolaborasi. Walaupun ada beberapa kayak marketplace, kemudian tadi Iwan ngasih contoh GoPay, OVO, kalau misalkan dilihat dia presentasi mengenai digital ekosistemnya juga sebenarnya dia sangat ngebangun kolaborasi sama berbagai institusi. Jadi sekarang fokusnya memang ke sana banget gitu ya. Nah, kalau kita lihat di satu lagi nih yang mungkin menarik nih ya, tadi Iwan cerita masalah openan ini juga evolusinya juga macam-macam sebenarnya ya gitu. Jadi bank itu bisa sebagai integrator, bisa sebagai supplier, sebagai agregator, dan sebagai orkestrator gitu bahkan gitu. Jadi dia nggak punya produk sama sekali, dia kayak Iwan bilang mungkin seperti marketplace-nya jasa keuangan aja gitu. Dia jadi perantara, tapi apa namanya, mungkin produknya dia ada sebagai ini ya, apa namanya, penyedia layanan dana pihak tiga gitu ya, dia kelola dananya gitu, tapi dia semua transaksi itu ya happen di platformnya dia gitu. Nah, itu mungkin orkestrator mungkin bentuknya seperti itu. Sementara integrator ini dia cenderung ke tradisional bank ya, jadi semua produk ada di dia, si agregator dia apa namanya, jadi distribution channel gitu ya, sementara si supplier dia white labeling lah gitu dari produk-produk yang dia punya. Gitu mungkin ya Iwan ya. Nah Iwan, menarik sih ini yang menurut gue ya. Jadi even si bank pun dia bisa memilih dia mau main di porsi yang mana gitu sebenarnya. Gitu. Yang kayak menarik juga kayak misalkan yang orkestrator nih, dibilang kan sebagai marketplace, berarti dia nggak punya produk, dia cuma mempertemukan antara si bank ataupun financial institution yang mengembangkan produk and service dengan si consumer ya. Kalau di Indonesia gue lihat kayak modelan kayak ini, kayak cekaja.com. Oh iya. Pernah coba gak? Iya. Lihat. Itu comparing kan? Iya, comparing. Kredit mana yang paling murah, asuransi mana yang paling murah, kita kan bisa pilih di situ. Terus belinya via dia juga gitu ya? Iya, betul. Berarti dia dapat fee referral fee lah dari orang yang misalkan ngambil produknya dari websitenya dia gitu, dari si cekaja.com-nya itu. Itu contoh sebagai orkestrator. Kayak agen penjualan sebenarnya Wan ya? Betul, broker ya sebetulnya itu tuh. Ya, tapi marketplace ataupun broker itu kan salah satu model bisnis juga tuh. Iya, yang kita nggak sangka bahwa itu ternyata bisa terjadi juga buat bank ataupun ya. So gue tuh ada di generasi di mana kalau gue dengar broker tuh yang duduk di hotel, di lobby hotel, broker. Kenapa harus di hotel? Enggak, lo kalau di zaman dulu tuh kan proyek-proyek besar tuh. Iya, benar. Kalau dengan broker di kepala gue gitu. Agen. Jadi sama aja ya ininya ya, dari sisi maksudnya cuma dari sisi teknologi mungkin jadinya berbeda walaupun namanya broker. Ya ini ya apa ya?
gue nggak tahu ya. Mungkin kalau berbagai bank ya, kebetulan gue juga banyak handle bank. Nah, ini berbagai bank mungkin di sekarang, apalagi di era pandemi ini menjadi satu yang di depan mata banget kan gitu. Maksudnya lo harus menentukan strateginya gitu. Lo mau ada di mana. Jadi kalau dulu mungkin kita bicara digital banking ya, maksudnya lo harus punya digital channel aja. Jadi itu kayak must have gitu kesannya. Gitu, karena kalau enggak kesannya bank lo kuno gitu, bank lo tradisional lah, nggak sama bank digital lainnya. Nah sekarang sebenarnya yang dituntut bukan masalah udah nggak itu lagi, sekarang lo mau positioning di mana gitu. Karena ini sangat menentukan ke strategi si bank ya. Kalau dia mau jadi supplier, maka dia harus perkuatlah si produk gitu, layanan yang menarik dan segala macam, termasuk strategi si layanan gitu. Kalau lo sebagai agregator, maka lo harus kuat juga di distribution channel lo gitu. Nah ini menurut gue pengaruhnya kemana-mana banget sebenarnya. Positioning lo mau targeting kemana, maka berpengaruh nggak cuman ke masalah infrastruktur yang lo bangun, jenis layanan yang lo bangun, people yang lo bangun, proses yang lo bangun gitu kan. Iya. Gitu. Nah ini menurut gue penting banget nih. Dan gue ngeliat sebetulnya dengan open ekosistem seperti ini akan memberikan kesempatan untuk semua institusi dimanapun di Indonesia untuk bisa berkembang sih. Kayak misalkan dulu gue kepikiran kayak misalkan bank daerah ataupun bank rakyat gitu ya, yang misalkan modalnya kecil-kecil, buat mereka misalkan harus develop sistem sendiri, develop service sendiri, nge-roll out sendiri. Nah, bayangin bahwa sebetulnya semuanya itu secara infrastruktur itu sudah tersedia ataupun disediakan oleh pihak ketiga. Misalkan core bankingnya udah bisa pakai yang di cloud, terus kemudian service-nya dia tinggal nyomot-nyomot dari financial service provider yang ada. Tapi mungkin salah satu competitive advantage-nya dia itu adalah ngerti local marketnya seperti apa gitu. Micro marketingnya gimana gitu. Oke. Locality itu menurut gue sih kedepannya bakalan tetap relevan sih. Jadi maksud gue big player bakalan tetap ada, tapi local company ataupun local institution yang ngerti apa sih kebutuhan di daerah tersebut itu bakalan tetap bisa thriving sih, dan bakalan terbantu dengan adanya si open ecosystem kayak gini. Jadi mereka bisa punya kesempatan untuk punya produk-produk yang tadinya hanya bisa dimiliki oleh bank-bank gede, mereka bisa provide juga di servisnya karena itu bisa available ya, bisa juga dipakai. Asik juga ya, betul juga ini ya. Kalau regulasi akhirnya gimana nih? Bagaimana regulator dan ini kan kayaknya agak across mungkin jadi juga bukan hanya dengan bank aja atau even dengan bank satu dengan yang lain, responsibility-nya apa segala macam gitu. Accountability maksudnya. Nah, soal regulasi, Bapak yang di sebelah saya yang lebih mengerti deh. Karena yang paling banyak berhubungan dengan BI dan OJK kayaknya Bapak Raki nih. Ya, sebenarnya ada beberapa ya kalau kita lihat kayak di OJK, ya BI sendiri kan juga coba menerjemahkan dan mengelola ini. Dia punya fintech office yang sebenarnya juga lagi positioning sebenarnya ada di mana sih mereka masing-masing ini gitu. Jadi kelompok-kelompok ini juga sebenarnya udah mulai dipetakan gitu. Kayak OJK punya satu unit atau satu fungsi khusus yang bicara inovasi keuangan digital. Di sana juga dia memetakan tuh siapa sih yang fungsinya sebagai agregator, sebagai dan yang lain-lain gitu di teknologi, di space teknologi ini. Nah, dan ada satu lagi yang juga cukup menarik adalah ada yang namanya regulatory sandbox ya. Jadi ini kayak film Korea itu ya? Iya ya, startup nih ada sandbox segala. Oh, gue belum nonton loh. Itu semua orang udah nonton. Sebenarnya gue stop share dulu ya. Ya udah. Itu gue pengen nonton deh. Bagus ya startup itu ya? Ya, bagus percintaannya. Gue nggak tahu sih kalau dari sisi ininya tuh. Perbankannya. Tapi ada ini ngebahas startup tiba-tiba beralih gitu diskusinya. Ada regulatory sandbox ya seperti di film Korea startup.
bahwa sebenarnya itu adalah tempat atau space yang dibangun oleh si regulator ya, baik di BI maupun OJK untuk ngelihat sebenarnya si teknologi ini gitu, si produk ini dia tuh aman nggak sih gitu di sistem keuangannya Indonesia gitu. Jadi dari sisi regulasi juga pelan-pelan sebenarnya mulai diarahkan bahwa apa aja regulasi yang cocok buat kondisi seperti itu. Nah, ini juga jadi kebut-kebutan sebenarnya kan, karena lo punya regulasi yang bisa jadi dalam hitungan waktu yang dia akan obsolete gitu karena ekosistem keuangannya berubah nih sekarang seperti ini. Nah, ini yang sebenarnya semua pihak ya, regulator itu juga lagi ngawasin dengan ketat kapan dia harus mulai bisa ngebuka diri sama kondisi yang baru, sama ekosistem yang baru, dan merubah regulasi yang kemarin dibuat. Ini challenging banget gitu. Ini yang makanya kemarin juga kita banyak ngomongin gimana caranya ngebuat si regulasi ini juga tidak mudah obsolete gitu ya. Aturan ini tidak mudah obsolete. Artinya kan lo harus bisa mengatur lebih prinsipal gitu ya. Bahwa prinsip apa sih sebenarnya yang penting untuk dijaga di industri jasa keuangan ini gitu. Dan serahkanlah yang detail-detail gitu, aturan-aturan yang rinci ke kelompok-kelompok yang lebih kecil, jangan di regulator tapi misalkan di level asosiasi gitu yang ngatur masalah aturan main gitu atau apa gitu. Itu sih yang lagi terjadi sebenarnya sekarang ya. Kalau yang gue pahami. Oke. Benar. Karena biasanya kan inovasi itu lebih cepat daripada regulasi. Iya, betul. Tapi benar juga poinnya Raki, gimana caranya biar si regulasi itu tidak mengekang perkembangan inovasi tersebut, tapi gimana caranya biar tetap aman ya. Dan memberikan manfaat yang barokah gitu untuk semua orang. Cerah dan barokah. Ada satu regulasi, ada satu aturan yang dia mungkin udah 4 kali apa 5 kali direvisi ya kaitannya dengan teknologi ini. Jadi karena tadi gitu berusaha menjaga kan, ini ya. Berusaha keep up. Dan itu memang jadi salah satu ya lesson learn lah ya, nggak bisa disalahin juga si regulator karena kan ini sesuatu yang dinamis ya. Iya, dan kalau nggak lo atur juga ya dia punya kepentingan untuk menjaga masyarakat kan gitu sebenarnya kalau gue lihat, dan ngejaga bisnisnya juga biar nggak disalahgunain. Karena ya memang celahnya masih banyak, dan celah ini banyak dipakai sama orang buat main gitu, buat bikin layanan keuangan yang bodong gitu kan juga banyak sekali kasus di Indonesia. Iya. Gitu. Itu sih. Iya. Menarik banget nih memang mengenai open bank ini ya. Jadi dari sisi regulasinya yang dinamis, dari sisi form of organization-nya yang beda-beda gitu ya. Terus dari sisi produk dan bagaimana nanti konsumer juga akan terimpact ya dengan ini. Makanya jadi mudah-mudahan para kelompok capir semua bisa mulai nih ngeliat-liat apa sih nih open bank ini, terus udah gitu apa sih tadi regulatory sandbox. Jangan sandboxnya startup aja ya yang dilihat. Cuman jangan cuma tahu Hanji Pieng sama Sodalmi aja. Aduh, luar biasa yang referensinya Iwan. Jadi kita ini merupakan sebuah trigger juga karena most likely ini sesuatu yang perlu diantisipasi sama kita semua. Gitu. Okay. Jadi kalau misalnya we as a customer, mungkin kalau misalnya teman-teman adalah bekerja di salah satu any organization, any business, ke depan nih seperti kayak gini loh, service yang kemungkinan akan banyak dimiliki oleh bank gitu, dan itu kan bakal relate banget nih sama kita. Konsumer pasti nanti juga behavior konsumernya juga berubah. Terus sudah gitu nanti bisnis juga mungkin akan ini ternyata bisa kayak gini, ada service-servicenya. Kalau konsultan juga nanti akan atau konsultan atau service provider juga akan terimpact nih dengan new style of banking gitu ya. Jadi ini cepat banget nih, digital itu kenyataan aja, udah baru belum berapa lama, belum 1 dekade ini udah mulai masuk lagi lebih kolaboratif lagi bisnis bankingnya.
Berarti harus bikin buku lagi open governance. Waduh, keren banget. Ini kita tunggu. Mau jadi kontributor? Iya, mau iya ikut ya. Kita tulis dong. Kita tulis. Oke. Kelas 1. Semua para pemirsa Kelompok Capir, terima kasih banyak atas perhatiannya. Silakan nih kalau sekali lagi ya, kita tunggu banget komennya dan pandangannya mengenai open bank ini. Terus udah gitu, siapa tahu ada insight-insight yang kita bisa diskusikan lagi ya. Alright, bye-bye. Bye semua.